Kelompok perlawanan Hizbullah di Lebanon kembali melancarkan serangkaian operasi pada Kamis 25 Juli 2024. Dalam operasi itu, unit pertahanan udara Hizbullah berhasil meluncurkan rudal dan meluluhlantahkan 2 jet tempur Zionis dalam waktu kurang dari 24 jam. Pasukan Hizbullah menjelaskan bahwa serangan ini merupakan respon terhadap pelanggaran Zionis terhadap wilayah udara Lebanon. Selain itu, serangan ini juga untuk mengusir jet-jet tempur Zionis yang kembali menargetkan wilayah utara Palestina. Pada Kamis 25 Juli 2024, Hizbullah juga melancarkan aksi serangan yang tepat sasaran di lokasi militer Hanita. Setelah itu, serangan Hizbullah selanjutnya menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh IDF untuk bersembunyi. Bangunan ini berlokasi di pemukiman menara yang digunakan sebagai respon atas serangan Israel di desa selatan Kafar Hamam. Sayap militer gerakan Hamas Brigade Al-Qassam kembali mengumumkan keberhasilannya dalam sebuah penyergapan yang didahului oleh jebakan di terowongan terhadap pasukan Zionis di jalur Gaza. Metode serangan dengan terlebih dahulu memancing pasukan IDF ke bibir dan jalur terowongan bawah tanah dilaporkan kembali menghasilkan jatuhnya korban di pihak IDF. Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka telah membunuh dan melukai 2 pasukan IDF setelah memikat mereka ke dalam 2 terowongan dan meledakkan mereka di Kamyabna di kota Rafah selatan jalur Gaza. Pada minggu lalu, Al-Qassam juga menggunakan metode penyerangan yang sama dan menghasilkan korban jiwa di pihak IDF. Mereka berhasil meledakkan di sebuah terowongan yang terbuka di lokasi tersebut hingga menimbulkan korban jiwa. Mujahidin Al-Qassam mampu menarik perhatian tentara Zionis ke dalam terowongan yang telah dipasang jebakan sebelumnya. IDF tewas dan terluka di lingkungan Tal Al-Sultan, selatan jalur Gaza. Pakar militer dan ahli strategi Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi, memberikan analisisnya terkait situasi pertempuran di jalur Gaza, pejuang Palestina dan pasukan Zionis. Di dalam analisisnya, Al-Duwairi juga menyoroti kondisi konfrontasi di tepi barat yang menurutnya kian sulit dikendalikan oleh IDF. Seperti buah Simalakama, IDF yang tengah fokus pada pengerahan pasukan di Rafah, Gaza Selatan, kini dihadapkan pada situasi yang memerlukan banyak pasukan di tepi barat guna memadamkan perlawanan yang membesar di wilayah Palestina. Al-Duwairi mengatakan bahwa operasi militer IDF di kota Rafah merupakan bagian dari perang tahap pertama, di mana pasukan infanteri IDF dengan sokongan artileri darat dan udara merangsek dan memburu lokasi target kantung-kantung milisi Palestina. Al-Duwairi juga merujuk pada video-video terbaru yang ditunjukkan oleh milisi Palestina dari Rafah bahwa situasi di wilayah itu kini mencerminkan keganasan konfrontasi. Milisi Palestina dengan cepat beradaptasi dengan kenyataan di lapangan. Ia juga mengatakan bahwa pola adaptasi pejuang Palestina ini tercermin dalam sifat operasi karena rentang waktu pertempuran tidak diketahui. Ia menekankan bahwa perlawanan Palestina masih aktif, sementara tentara IDF masih terus melakukan kejahatan terhadap warga sipil. Tentara IDF menggabungkan Brigade Lapis Baja ke-7 ke Divisi ke-98 yang masih melakukan operasi di Han Yunis. Ancaman terorisme di Singapura kini telah meningkat sejak perang Hamas dengan Israel. Dilaporkan pada Kamis 25 Juli 2024, elemen teroris telah menggunakan konflik Timur Tengah untuk menunjukkan aksi mereka. Ada lebih banyak retorika anti-Singapura di media sosial dari elemen ekstremis regional. Beberapa warganet lokal menganggap Singapura bersikap pro-Israel.
Meski tidak ada indikasi ancaman langsung terhadap Singapura, tetapi kewaspadaan harus tetap diperlukan. Beberapa elemen ekstremis regional mempermasalahkan kontribusi Singapura pada operasi Prosperity Guardian. Operasi itu merupakan pasukan keamanan maritim internasional yang dibentuk untuk menanggapi serangan pemberontak Houthi pada pelayaran di Laut Merah. Pertempuran Hamas dengan Israel dimulai setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Israel menanggapinya dengan serangan udara dan invasi ke jalur Gaza. Sejauh ini lebih dari 40.000 orang telah terbunuh di jalur Gaza. Pelabuhan Hodeida di Yaman menerima pengiriman pertama sejak mendapat serangan balasan pesawat tempur Zionis. Pelabuhan Yaman Barat beroperasi 24 jam setelah serangan Israel. Pelabuhan ini menerima pengiriman pertamanya sejak menjadi sasaran serangan ganas Zionis pada akhir pekan lalu. Pada malam hari tanggal 23 Juli, terdapat sebuah kapal yang membawa 514 kontainer barang dan satu lagi membawa sekitar 20.000 ton besi tiba di pelabuhan. Dikutip dari berita lokal mengatakan bahwa pelabuhan Hodeida bekerja normal sepanjang waktu dalam menerima semua kapal dan meningkatkan kerja serta koordinasi untuk mengimbangi semua kapal. Gubernur Hodeida mengatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, pekerjaan pelabuhan dilanjutkan 24 jam setelah insiden serangan mematikan yang dilakukan pasukan Zionis itu. Karena serangan Israel tersebut menewaskan 6 orang dan melukai setidaknya 87 orang menderita luka parah akibat kebakaran tersebut. Serangan Israel itu merupakan respon terhadap serangan pesawat tak berawak Houthi Yaman di Tel Aviv pada 18 Juli 2024. Kebakaran yang berkobar di pelabuhan Hodeida ini mengakibatkan kerusakan tangki penyimpanan minyak pada Selasa malam. Pemimpin Ansarullah di Yaman, Abdul Malik Al-Houthi, mengumumkan bahwa mereka baru saja meluncurkan fase kelima eskalasi yang menargetkan Tel Aviv dengan pesawat tak berawak minggu lalu. Said Al-Houthi menegaskan bahwa rezim Zionis terkejut dengan operasi tersebut karena jarak tempuh pesawat tak berawak buatan Yaman dan target yang diserang begitu penting. Ia juga menyatakan bahwa jarak yang ditempuh Yafa melebihi 2.200 km dan berhasil menembus semua penghalang yang diandalkan IDF. Operasi tersebut membuat takut pasukan Zionis yang tinggal di wilayah serangan. Al-Houthi menekankan bahwa tidak ada tempat aman yang tersisa bagi orang Israel di Palestina. Serangan Yaman ke Tel Aviv membuktikan bahwa Yaman adalah masalah serius bagi Zionis. Menyusul serangan Ansarullah, para pejabat Zionis mengakui secara terbuka bahwa Israel telah kehilangan keamanan dan garis merah telah dilanggar. Media Israel memperingatkan bahwa serangan Yafa mengungkapkan catatan operasional yang serius dan kebutaan total. Zionis mengakui bahwa Yaman memproduksi senjata yang cukup canggih untuk menyerang entitas Zionis. Pidato Kongres Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran di tengah konflik Timur Tengah. Netanyahu mengecam Teheran hingga menuduh negara tersebut mendanai aksi unjuk rasa yang dilakukan anti-Israel di Washington. Dikutip dari The Times of Israel, sebagian pidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli berisi tentang Iran. Netanyahu menyebut Teheran sebagai kekuatan pendorong di balik kekerasan di Timur Tengah. Perdana Menteri Israel itu juga menuduh Iran di balik semua serangan militan
pembebasan Palestina. Pihaknya mengatakan bahwa Timur Tengah menjadi poros teror Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat, Israel, dan negara Arab. Di saat yang bersamaan, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengancam Amerika Serikat dan Israel. Ancaman itu disampaikan Ali Khamenei di akun X pada Kamis 25 Juli. Ia menyebut Amerika Serikat dan Zionis bersatu untuk memerangi Hamas. Namun, kekuatan kedua negara tersebut tidak akan membuat Iran maupun militan Palestina bertekuk lutut. Sebaliknya, Iran dan perlawanan Palestina akan bersatu hingga semakin kuat setiap harinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli di Capitol Hill. Namun Netanyahu dipermalukan lantaran anggota Kongres walkout saat Perdana Menteri Israel itu berpidato. Mereka pun mengaku muak mendengar pidato Netanyahu yang hanya janji-janji soal pembebasan sandera. Dikutip dari Tribunnews.com, dalam pidato itu Netanyahu berjanji akan memulangkan para sandera. Ia pun mengaku sedang terlibat aktif dalam upaya intensif membebaskan sandera. Netanyahu mengaku ikut merasakan sakitnya keluarga sandera hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan Perdana Menteri Israel itu berjanji tidak akan beristirahat sebelum semua sandera kembali. Mendengar hal tersebut, terlihat beberapa orang yang berada di ruangan berdiri dan meninggalkan kongres tersebut. Adapun mereka yang walkout diantaranya adalah politisi dan beberapa anggota keluarga yang disandra. Pasalnya, acara Kongres Amerika Serikat itu turut mengundang beberapa anggota keluarga dari sandra. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.